kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, peran penting Ormawa Udinus dalam pengabdian masyarakat PPK Ormawa. Oke, kita lanjutkan nih, Aster Herdi. Kalau desa yang kalian pilih itu untuk program ini di mana, Herdi? Kalau untuk program dari MDKV itu ada di Desa Keramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Purbalingga, jauh ya? Lumayan. Lumayan. Kenapa memilih desa tersebut gitu? Karena memang di sana terdapat permasalahan yang ada, di mana permasalahan itu yang kita angkat di program ini. Nah, apa masalahnya? Untuk permasalahan di desa tersebut, itu adanya masyarakat yang masih mengalihfungsikan lahan di hutan Sregol, di mana hutan Sregol itu terdapat hutan lindung, di mana hutan lindung itu kan tidak boleh ditanami sembarangan ya, justru malah nggak boleh ditanam sama sekali oleh masyarakat biasa. Jadi harus alami aja gitu? Ya betul Mbak. Nah tapi masyarakat sana mengalihfungsikan hutan tersebut untuk tanaman kapulaga namanya. Oke, kapulaga itu ya? Ya betul. Oke, jadi harus mensosialisasikan ke masyarakat juga dong? Betul Mbak, itu salah satu kegiatan kita nanti. Oke, udah siap belum? Agak-agak susah gampang loh. Ya lumayan. Lumayan. Kita coba nanti. Kita coba nanti. Takut nggak tapi? Enggak ya kan? Tadi kamu katanya suka tantangan. Tertantang gitu ya. Oke, baik. Kalau Aster sendiri di mana tadi kan di Ungaran gitu ya? Di desa apa? Di Desa Kalisidi, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Oke, Kalisidi. Kalisidi. Oke, ini kalau masalah yang diangkat apa nih? Kan tadi kan udah dijelaskan ke Bu Suhita nih, kita harus ada masalahnya yang diangkat. Nah, ini apa masalahnya gitu? Ya, setelah dari FGD dengan masyarakat di sana, kami melihat ada beberapa masalah. Petugas mengatakan bahwa masyarakat kurang percaya dengan data tagihan yang diberikan, sehingga kami membuat aplikasi ini agar masyarakat bisa melihat informasinya secara real time. Kemudian kami takutkan terjadi human error karena perhitungannya masih secara manual gitu. Kemudian yang ketiga, pemberkasan. Karena manual menggunakan kertas, kami takut ini kertasnya akan hilang. Betul, atau mungkin hilang atau dimakan ya, apa rusak. ya, nggak raya bukan ya? rusak ya, gitu ya. Sehingga tidak bisa dibaca. Oke, gitu. Untuk masyarakatnya sendiri memang permasalahannya di informasinya, agar masyarakat itu bisa melihat tagihan di bulan berjalan atau bulan-bulan sebelumnya seperti itu. Oke, tapi ini kenapa nih? Kenapa bisa memilih desa tersebut gitu kan? Mungkin sebelumnya belum tahu kenapa bisa tiba-tiba memilih dari sekian banyak desa di Indonesia gitu ya, di Indonesia ya ini. Kenapa bisa memilih desa tersebut gitu? Kalau dari Herdi, kenapa bisa memilih desa tersebut? Yang pertama kita juga mencoba mendorong program dari pemerintah yang SDGs, di mana dalam SDGs itu kan ada kaitan dengan lingkungan ya. Nah ini kan program kita kan juga bisa masuk dalam SDGs itu tersendiri dan mendukung program dari pemerintah. Yang kedua juga karena kita basicnya dari anak DKV, di mana kita juga belajar untuk media promosi, makanya kita mencoba untuk membantu masyarakat sana untuk membuat media promosi dari program yang akan kita buat, yaitu wisata konservasi tadi, seperti itu. Terus kenapa bisa memilih desa tersebut? Karena dekat dengan rumah kamu, atau karena emang sudah dipilihkan oleh Pak Filmanda, atau gimana gitu? Kebetulan waktu kita merumuskan kita diskusi sama teman-teman di AMDKV, itu kan tadinya ada dua desa. Yang pertama di Desa Semarang, di Kecamatan Sumuwono kalau tidak salah, yang kedua di desa saya. Dan dari hasil diskusi itu teman-teman dari MDKV itu memilih di desa saya karena memang permasalahan yang sangat kompleks dan juga potensi yang bisa digali itu lebih banyak seperti itu. Jadi seperti itu ya alasnya dipilih gitu ya. Dan juga dekat dengan rumah kamu gitu ya, enak ya. Gitu. Oke, kalau dari Aster sendiri kenapa bisa memilih desa tersebut? Yang pertama memang karena rumah saya dan tempat desa tersebut dekat dan teman-teman juga dekat, jadi kami memilih itu agar kami lebih mudah untuk mengawasi, memantau jalannya kegiatan seperti apa, permasalahannya bagaimana. Kemudian yang kedua, daripada jauh-jauh kita lebih fokus ke desa di sekitar kita dulu kita gitu lebih ya? dulu untuk mengembangkannya seperti itu. Ini berarti sama-sama memilih desa sekitar gitu ya. Ini kan juga desanya dia sendiri gitu ya. Enggak tetangga ya, tetangga gitu. Pokoknya lebih yang di sekitar dulu gitu ya, yang lebih dipilih gitu untuk program ini gitu. Baik, Pak Filmada, kalau dari Udinus sendiri nih memberikan dukungan apa nih untuk tim-tim yang sudah lolos ini, Pak? Iya, sebenarnya
tidak hanya yang sudah lolos ya Mbak ya. Dari awal itu setelah seleksi kita teman-teman semua ini dibimbing 11 proposal itu dibimbing gitu yang akhirnya lolos ke 5 ini. Nah setelah lolos ini pembimbingnya lebih ya karena di PPK Ormawa itu salah satu poinnya adalah dukungan dari universitas. Ya ada dana juga yang diberikan oleh universitas ini. Baik yang sifatnya in cash ataupun in kind. Contohnya kalau yang in kind itu ada misalkan butuh transportasi nih Mbak, kebetulan di Purbalingga cukup jauh gitu ya. Iya, Ataupun betul. di Ungaran kalau dari Udinus kita juga perlu transportasi ke sana Betul. gitu ya. Itu juga didukung misalkan sarana transportasi dari Udinus. Dari mobil, driver hingga seluruhan kebutuhan itu dibantu semua. Terus kemudian pendampingan lain misalkan ya perlu ke dinas. Oke, nanti Udinus akan mendampingi juga ini ke dinas untuk bagaimana bisa bekerja sama dengan dinas seperti itu. Dan ada banyak lagi sebetulnya peran-peran Udinus ini ya secara sarana prasarana tentu didukung seperti tadi ya dan lain sebagainya gitu Mbak. Oke, luar biasa ya dukungannya ya Udinus ya. Udinus mah nggak pernah tanggung-tanggung ya Pak ya kalau mendukung ya pasti ya. Iya. Didukung maksimal gitu 100% gitu bahkan 200% gitu kalau bisa. 1000% kalau bisa bahkan. Luar biasa ini merasakan sendiri dukungannya ya. Udah bisa dirasakan sendiri nih sama mahasiswa-mahasiswanya gitu. Oke, Bu Suhita kalau tadi kan ilmu yang didapatkan oleh para mahasiswa yang mengikuti program ini kan tadi banyak ya Bu ya, Iya. apalagi bisa terjun langsung ke masyarakat, bisa bersosialisasi, banyak ilmunya pokoknya lah. Nah ini kalau manfaat nih yang didapatkan oleh warga dari pengembangan desanya ini apa nih Bu? Oke, jadi kalau manfaat ini kemarin pada waktu kita berdiskusi ya dengan warga desa kita sempat ketemu, kemudian mereka menyampaikan keluhan-keluhan gitu ya, mereka menyambut positif ya atas kehadiran tim kami di desa, kemudian mereka juga menyatakan supportnya, bantuan dukungannya ya, mereka menyambut welcome gitu ya untuk program kami. Jadi ini memudahkan warga desa yang juga yang tadinya itu kesulitan untuk mengakses tagihan atau billing airnya yang tadinya kan disampaikannya manual ya Mbak ya. Betul. Lewat amplop gitu, lewat Pak gitu RT ya, Bu, ya, gitu ya. kertas entah hilang di mana Iya, gitu ya. kemudian nggak tahu bulan ini saya sudah bayar atau belum. Nah, itu nanti terfasilitasi semuanya di program kami insya Allah. Nah, untuk petugasnya sendiri juga merasa terbantu Mbak. Jadi yang tadinya mereka harus menghitung manual, yang mencatat data tagihan, kalau kami kan tagihan air ya, tagihannya manual, kemudian dan harapannya dengan aplikasi ini yang sudah kami kembangkan ini, mereka merasa terbantu, jadi kerjanya lebih efisien. Seperti itu. Sangat membantu sih ya Bu ya. Ya, betul. Yang tadinya manual kertas, hilang di mana entah di Iya. mana, terus lupa udah bayar apa belum Iya, gitu ya betul, Bu ya. iya. Dengan ini Ada kan ya, berarti aplikasi gitu ya Bu ya. Aplikasi ini e-billing bisa ya. dipantau gitu Iya, ya. betul. Dipantau Lewat udah HP saja Mbak. Sekarang kan sudah semua warga punya HP ya Mbak ya. Betul, Ya. semua punya HP sekarang ya Bu ya. Makanya akan sangat mempermudah gitu ya Bu ya, Iya, dan betul. pastinya sangat membantu banget gitu. Iya. Makanya bisa lolos gitu. Karena sesuai dengan perkembangan zaman pastinya dan sesuai dengan Udinus ya, Iya, betul. yang berbasis IT Iya, gitu. basis digital ya. Betul, digital gitu. Oke, Henry kalau untuk roadmap nih yang dibuat oleh HMDKV sendiri nih agar tujuan utama dari proposal itu berhasil nih seperti apa ini? Jadi untuk masalah roadmap di tahun ini kita memfokuskan untuk program yang wisata dulu. Oke. Dan tahun berikutnya itu kita mencoba untuk monitoring dari program kami dan apakah desa tersebut bisa mandiri setelah adanya kita nanti di sana seperti itu. Oke, jadi didampingin dulu, nanti lama-lama dilepas gitu ya, Ya, betul. agar mandiri Ya. gitu ya. Oke, ini kalau dari Aster sendiri roadmap-nya seperti apa, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini.